Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul adzim. Segala puji serta syukur hanya milik Allah yang sudah selayaknya sepatutnya selalu kita aturkan hanya kepada Allah yang sudah memberikan begitu banyak karunia bagi kita, terutama salah satunya nikmat kita bertemu dan berkumpul hari ini. Masya Allah, luar biasa. Saya deg-degan tahu dari nggak tahu saya kalau misalnya kalau di musik ya, kalau ini ribuan penonton juga cuek aja biasa aja gitu ya. Paling iya, tetapi kalau lagi begini itu keringetan. Iya, padahal ini mudah-mudahan itu pertanda baik rahmat dari Allah supaya saya menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan ya, karena juga saya hanya menyampaikan. Jadi dengan adanya adrenalin ini itu Allah memberikan kehati-hatian kepada saya untuk bisa menyampaikan dengan baik. Semoga bersyukurnya kita bersama di tempat ini insya Allah menjadi taman-taman surga di mana Allah mencurahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga sholawat serta salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita yang mengaku sebagai umatnya yang setia kepada ajarannya yang ada sana. Amin. Bunda tadi pokoknya saya sudah diberikan ya, dan sekarang mah saatnya mencairkan suasana. Jadi saya diperkenalkan sebagai Dani Jamaja. Jadi masih di bawah Jamaja-nya ternyata. Udah masih ingatnya Jamaja? Masih ya, tapi kalau yang muda-muda gini iya ya. Oh gitu. Iya, kalau kayak gini saya ingetin lagi ya. Ini kegerangan cinta yang menghiasi kisah manusia. Sepanjang masa dapat dinikmati terlena, nikmati manis kata asmara dan hanya bersama di dalam jiwa. Semoga kita diberi kedamaian jiwa-jiwa yang hadir di sini. Allah damaikan dengan pertemuan ini dengan niat yang tulus karena Allah, untuk talabul ilmi kita mendapatkan kedamaian. Dan topik yang dipilih, tema yang dipilih hari ini katanya hidup berakal, mati beriman. Nah, apa itu tema yang rasa seremnya? Kalau ngomongin mati itu serem nggak sih? Seremnya kenapa?
Udah siap belum? Lah akan siap mati mah. Nggak ada siapnya ya mati mah. Tetapi insya Allah kalau kita memang menyiapkan bekalnya itu untuk pulang, insya Allah siap nggak siap. Waktu datang Idul Fitri juga pengen mudik. Aduh, ya bekalnya kira-kiranya udah ayat 500.000, tetapi baru ada 200.000. Tetapi yang di kampung sudah nelponin aja terus, dia sudah WA, sudah call aja terus. Ayo pulang, tetap maksain pulang bagaimanapun caranya. Nah, kita juga kalau misalnya kita bicarakan mati itu siapa-siapa kita akan pulang. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana usaha-usaha kita untuk mempersiapkan pulangan itu supaya terlengok terima, gitu ya, kalau pulangnya terlengok terima. Ya. Nah, sebelum kita membicarakan yang lebih jauh itu tentang kematian, kita mah yang masih hidup kita bicarakan kehidupan aja dulu. Bahwa hidup ini harus berakal. Apa itu berakal itu ya? Nah, akal itu terambil dari bahasa Arab, pasti al-akal. Al-akal itu kalau di dalam bahasa Arab itu biasanya ada runtutan yang berasal terambil dari kata akala, yakilun, akalan, yang bermakna memahami, berusaha untuk mengerti sekuat tenaga dan merenungkan dengan dalam. Maknanya itu akal itu gitu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang berakal itu artinya orang-orang yang senang merenung, orang-orang yang senang berusaha mengerti. Jadi kalau Bunda di sini senang merenungkan suami, aja suami itu kenapa, kita belum pulang jam segini gitu. Terus kalau misalnya kita kenapa suami kita lihat dari pagi mengkerut terus kelingnya juga kenapa? Nah, itu teh perenungan, itu teh tanda bahwa Bunda teh sebagai istri-istri yang berakal. Dengan begitu akan berubah komunikasi dengan suami supaya bagaimana akal itu bisa dipertemukan dengan akal dan membawa kebaikan. Apa bedanya akal sama pintar? Orang-orang yang pintar kan banyak yang belum tentu berakal kalau orang-orang yang pintar itu. Tetapi kalau orang-orang sudah berakal, insya Allah dia akan menjadi orang yang pintar. Kalau pintar itu bedanya, pintar mah hanya dalam satu sisi keilmuan saja. Misalnya dia mah jagoan ke gambarnya, dia pintar ke gambar, dia mah jagoan ilmu arsiteknya, bisa menggambar dengan persis, dengan hitungan-hitungan yang tepat dan untuk membuat sebuah bangunan yang kokoh dan indah. Dia arsitek yang baik gitu misalnya. Nah terus dia mah ahli matematika, kalau urusan itu menghitung sama dia aja gitu. Urusan untung dan rugi coba tanyakan sama dia bagaimana proyeksi untung dan rugi, bisnis plan dan sebagainya. Nah itu biasanya menjurus kepada orang-orang tersebut, orang-orang yang pintar hanya dalam satu keilmuan saja. Tetapi saat diminta misalnya, Pak, sini aku itu pagi-pagi mama mau masak ini benerin gasnya nggak nyala atau regulatornya benerin. Aduh mama papa pesanannya masa disuruh urusin regulator itu pakai tukang gas saja. Bunda juga bisa kalau pakai tukang gas banyak. Tetapi intinya bukan itu. Orang-orang yang berakal adalah berusaha merenungkan dulu. Ini teh istrimu yang cantik pagi-pagi sudah minta dibenerin regulator gas. Mungkin regulatornya, mungkin bukan juga. Dia akan merenungkan hal itu, dia akan berusaha memahami kondisi tersebut dan dia akan mendatangi. Oke, baik Bapak lihat dulu ya. Dilihat dulu apa yang terjadi dengan gas itu sampai kompor gas itu sampai tidak bisa menyala. Dia cek dulu regulatornya, dia coba lagi. Mungkin gasnya habis, dia cium dulu. Oh, gasnya ternyata masih ada. Mungkin stekernya yang ada di kompornya itu dia coba lagi. Oh, ternyata masih ada percikan apinya. Setelah itu dia berusaha untuk memperbaiki. Nah, saat diperbaiki tidak bisa juga nyala, gitu ya. Sudah regulator, sudah segala macam kita. Baru dia akan mengusulkan untuk, Mak, sebaiknya ini kita panggil tukang gas. Bapak sudah berusaha ini cek ini baik, tapi kenapa bisa? Ya, orang-orang yang berakal cenderung untuk memberikan solusi. Ya, tetapi
Kalau orang-orang pintar hanya mengarah kepada untung dan rugi saja, gitu ya, misalnya. Nah, itu tentu saja akal itu kedudukannya lebih tinggi karena ini adalah karunia Allah yang diberikan khusus kepada makhluk yang namanya manusia. Manusia saja yang berakal. Kalau di luar itu tumbuhan, binatang gitu yang tidak berakal. Berakal katanya binatang. Buktinya binatang juga ada yang cerdas, misalnya lumba-lumba bisa dilatih untuk menghitung, bisa dilatih untuk membaca. Monyet kayak gitu ya. Simpanse gitu, dia bisa diajarkan sampai bisa diajarkan ke luar angkasa. Artinya dia makhluk berakal dong. Nah, itu bedanya itu tadi, kepintaran otak yang dilatih secara motorik dan akal berbeda. Akal lebih dalam. Kalau monyet kalau simpanse disuruh merenung, coba ya renungkan kamu kenapa lari, gitu ya. Ya, dia tidak akan bisa menjawab, tidak akan bisa menjabarkan bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadanya adalah untuk kegunaan dan untuk kebermanfaatan dirinya. Tetapi ternyata bukan untuk kemanfaatan dirinya, tetapi untuk kebermanfaatan manusia sebetulnya. Jadi itulah bedanya bahwa akal ini hanya diberikan kepada manusia untuk apa? Karena Allah memberikan khusus akal ini kepada manusia untuk kebermanfaatan dan untuk keselamatan manusia menjalani kehidupannya di dunia sebelum menuju kepada kematian, kehidupan yang lebih abadi. Nah, jadi kalau begitu akal itu fungsinya apa sih, gitu ya? Akal itu ya oke, kita sudah tahu bahwa akal terambil dari kata yang itu. Apa bedanya kepintaran dan akal kita sudah tahu. Apa sih fungsi akal itu kalau begitu? Bagaimana kita memanfaatkan akal supaya kita dalam kehidupan ini dengan adanya akal ini kita dimudahkan, kita diberi kebahagiaan sama Allah, kita diberi kesejahteraan, kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Nah, dari Syekh Islam saya lupa namanya ya, karena belum gitu. Syekh Islam lupa saya namanya. Bahwa akal itu adalah sebuah kemampuan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Dengan akal melengkapi ilmu dan amal. Dengan akal ilmu dan amal menjadi sempurna. Gitu. Jadi Ibnu Taimiyah, jadi dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan seperti itu. Jadi yang tadi itu kepintaran bahwa orang-orang yang berilmu itu belum tentu berakal karena yaitu sendiri. Nah, contohnya lagi misalnya duit karunia-nya itu tinggal geus makasih jantung bodas, tetapi tinggal kegelembungan kita. Padahal dengan urusan ITB, urusan terbaik, kunaon kita hanya nyarian musik ibu, hanya nyarian musik sehingga kepintaran yang dia peroleh selama 3,5 tahun kuliah di ITB, lulusan terbaik, saat dia nyari seorang istri gitu ya, dia menjadi kehilangan akal, dia menjadi tidak bisa mengoptimalkan ilmunya. Akalnya yang dia gunakan untuk menikmati ilmu-ilmu yang diberikan di bangku kuliahnya dengan serta-merta hilang karena akalnya terganggu. Jadi fungsi akal itu selain tadi untuk pelajari keilmuan gitu ya, juga salah kegunaan lain bahwa akal ini untuk memahami kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenarannya mungkin bukan kebenaran manusia, tetapi seperti ayat yang dipecahkan tadi bahwa kebenaran itu hanya milik kebenaran yang hak, kebenaran yang benar-benar hak adalah hanya milik Allah. Dia akan berusaha untuk menyimak kebenaran itu baik secara dalam kehidupan sehari-hari konteksnya ya, artinya dalam kehidupan bermuamalah, kehidupan keluarga, kehidupan hubungan sama anak, kehidupan sama teman dan sebagainya. Dia akan berusaha memahami konteks hubungan itu bahwa segala sesuatu ini tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di hadapan saya untuk kebaikan saya. Insya Allah untuk kebaikan saya
tapi saya harus menggunakan akal ini dengan baik atas nama Allah untuk kebaikan. Nah, jadi salah satunya ada hal yang lainnya adalah itu. Akal juga sebagai sarana untuk berpikir. Tetapi ya tadi ya, kalau misalnya kita tidak punya akal, kita akan terhambat cara berpikirnya. Nah, akal juga ini yang paling penting. Akal juga untuk taklif kita. Taklif itu apa juga? Taklif itu pembebanan syariat, gitu ya. Seseorang dibebani syariat, diwajibkan atas sesuatu untuk beribadah, itu kurang lebih namanya taklif. Nah, taklif Rasulullah SAW bersabda bahwa pena diangkat untuk 3 orang berikut. Siapa saja itu? Seorang anak sampai akil balik, dia belum dibebani kewajiban syariat. Maksudnya kan kita suka jangan larang anak-anak ke masjid, biarin aja, padahal anak kamu dibanding misalnya jadi mengganggu terus berlupatan kan itu kan usianya memang belum balik, usianya juga masih usia main-main 0 sampai 7 gitu ya. Yang disebut balik itu kapan? Sampai dia mimpi bahasa Quran, sampai dia ada mimpi bahasa pertama, itu disebut balik. Mungkin di antara umur 9 kalau pria gitu ya, dan kalau wanita itu kan masa haid gitu ya. Itu disebut balik. Sebelum masa itu dia belum taklif, dia belum dibebani beban syariat, belum diwajibkan atas segala sesuatu ibadah, tetapi kita wajib mengajarkannya. Nah, terus juga orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi namanya orang yang tidur mah nggak usah disuruh sholat gitu ya, dah tidur ke rumah, udah bangun dan disuruh sholat. Dan kalau lagi bangun lagi tidur juga disuruh ngaji, gimana? Dia tinggal tidur. Nah, terus yang ketiga adalah orang gila sampai dia sembuh. Jadi orang gila itu yang tadi keadaan akalnya terganggu, dia tidak diwajibkan atas segala sesuatu yang namanya ibadah. Makanya taklif ini sangat penting, akal ini sangat penting, karena disitulah ada keberkahan akal. Karunia yang diberikan oleh Allah ini ada keberkahan di dalamnya kalau kita memang bisa benar-benar dengan sekuat tenaga menjaga, memaksimalisasi akal tersebut yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan hal lain yang menjadikan akal ini penting fungsinya adalah untuk sebagai pengendali apa? Para ulama berpendapat bahwa hadis ini topik gitu ya. Tidak ada hadis tentang akal yang syar'i, tetapi saya ingin menyampaikan saja untuk perenungan bersama bahwa kendali seorang mukmin itu ada pada akalnya. Jadi kalau seorang mukmin tidak berakal, ya bisa kebayang ya orang-orang yang misalnya tadi putar ekspresinya gila gitu. Rasulullah menyebut bahwa gila itu yang kita sebut gila orang yang jalan kemana-mana, gak pernah mandi balik itu bukan orang gila, tetapi ekspresi kegilaan. Karena orang gila sebenarnya adalah orang-orang yang melupakan Allah. Itulah orang-orang gila yang sebenarnya. Gitu. Nah, jadi dengan begitu akal ini mengendalikan kita untuk tetap sober, untuk tetap berada dalam kesadaran kepada Allah. Nah, dengan begitu akal ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal lain yang berkaitan dengan akal adalah akal juga sebagai pencegah apa? Pencegah kita dikuasai hawa nafsu kita. Jadi kalau segala sesuatu kita misalnya ketemu di jalan, terutama di jalan ini luar biasa, main serobot-serobotan gitu ya, pasang sen ke kiri belok ke kanan, itu kan sering terjadi. Dan itu tuh kan di sini begitu. Enggak kan? Kadang-kadang ya. Ya kadang-kadang laki-laki juga kadang-kadang gitu, karena kalau
sen motor itu kan tidak seperti sen mobil yang kembali sendiri, tetapi harus kita kembalikan. Ya, saat misalnya kita menghadapi 3 tikungan berbeda, belokan berbeda, kita pasang kiri saja. Tiktok, kiri ke kanannya nanti yang ke depan, kiri. Jadi balikin dulu itu ya kan? Ya, jadi akhirnya ya apa? Bukan khusus mama ya, Bapak juga sudah begitu. Nah, itu sebagai tadi kurang lebih ada berapa? Ada 6 ya fungsi akal itu seperti itu. Nah, tapi apa yang penting akal ini bagi orang-orang beriman? Bagaimana akal ini bisa menjadi sinergis dengan iman? Tadi Bunda pasti sudah hafal yang dibacakan di depan itu Quran surah Al-Imran ayat berapa? Oh, ada lagi. Coba betul lihat lagi. Bukan Al-Imran, coba. Iya, sama aja ya. Ini saya mah dapat channel Imron. Oh ya, mungkin saya sama aja, tapi coba lihat lagi Al-Imron 190. Iya, coba. Karena di dalam Al-Quran itu banyak pengulangan supaya apa? Supaya kita tidak Al-Imron 190 bahwa dalam penciptaan langit dan bumi ini dan pergantian siang dan malam, di sana terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab diterjemahkan sebagai orang-orang yang berakal. Ulil albab ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdas. Kecerdasan itu ada di dalam diri manusia, tidak hanya kecerdasan. Nah, makanya bagaimana kenapa tadi akal itu diterjemahkan sebagai perenungan, sebuah perenungan sebagai sebuah apa ya, keinginan untuk memahami yang dalam. Kecerdasan di dalam diri kita ini tidak hanya kecerdasan intelektual yang kita kenal selama ini. Kita hanya dicekoki oleh barat itu dengan intelektual terus, dengan kepintaran terus. Kamu harus sekolah, kamu harus pinter, kamu harus berprestasi. Segala sesuatunya menjadi parameter adalah materi, angka. Kalau kamu dapat angka 4, kamu bodoh, kamu tidak akan sukses dalam kehidupan. Banyak teman-teman saya yang punten di SMA, SMP, SMA berandalan gitu kan, tetapi sekarang sudah bintang 2 dan itu sangat mencengangkan. Dari situ bisa diambil pelajaran itu, Masya Allah. Jadi kecerdasan yang sifatnya intelektual itu bukan menjadi penentu, tetapi itu hanya sebagai apa ya. Jadi kalau Buddha, maksudnya gitu, kalau Buddha punya anak yang mari bawa pisah Buddha kayaknya itu menang diatur, itu menang dibicarakan, itu menang diwarah, itu kasarnya gitu ya. Jangan Buddha, jangan. Karena apa? Karena ucapan seorang ibu diangkat ke atas tempat hijab, hati-hati. Mendingan kalau anak sudah kreatif, ya sudah mendengar sampai itu keluar apa ada hati berminum apa ini kamarnya terus membawa legend. Masya Allah, anak mama kenapa nggak makan dengan Masya Allah, lagi senang mendengarnya mama doain ya kamu menjadi guru ahli teknologi yang menjadi imam di masjid Nurul Falah. Jadi dia secara berprestasi, secara intelektualnya juga di bawah itu tertanam di bawah sadar, dan Allah mendengarkan itu bahwa di situ ada lantunan kasih sayang yang tersalurkan ke anaknya gitu. Punya anak, dia tidak mau mengambil handphonenya, dia dipakai main game terus ya, tapi dia juga mendoakan bahwa di situ ada kekhawatiran seorang ibu. Saya tidak mau anaknya menjadi orang yang tidak berguna, itu makanya sok menjadi dosen, guru teknologi, dan jadi imam gitu, untuk bisa lebih mendekatkan kepada Allah. Karena segala sesuatu itu tujuannya, kalau Bunda sering membaca Iqra itu baca.
baca. Untuk apa baca? Di akhir ayatnya wasjud waqtarib. Segala sesuatu yang kita peroleh dari hasil membaca itu, artinya dari hasil kita mencari ilmu itu, tujuan akhirnya adalah untuk kita mendekat kepada Allah. Itu tujuan akhir. Nah, jadi kecerdasan tadi intelektual. Kecerdasan lain juga di dalam diri kita itu ada kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional itu seperti apa dalam pergaulan sehari-hari kita, dalam kita berbahasa, dalam kita menyapa tetangga, dalam kita punya empati, punya simpati ke tetangga yang sedang susah dan sebagainya. Itu adalah kecerdasan emosional. Dan tentu saya lebih banyak menyaksikan itu, kecerdasan emosional itu di bunda ya, maksudnya di kalangan akhlak. Tapi kalau laki-laki biasanya lebih cuek, lebih ya nggak operan juga ya dengan segala sesuatu hal yang sentimental dan emosional. Nah, dan yang ketiga, kecerdasan yang ketiga adalah, dan ini menjadi panglima kecerdasan, adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual inilah yang sebetulnya kalau orang-orang hanya fokus saja kepada kecerdasan spiritual, hal-hal lainnya akan mengikuti. Kecerdasan intelektualnya juga akan diberikan sama Allah, karena itu sudah dibuktikan sama ulama-ulama salaf terdahulu gitu ya, yang difokuskan adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan tauhid dan Al-Quran, itu saja. Tetapi bagaimana dari situ lahir orang-orang seperti ahli matematika dan IT dan sebagainya, Khawarizmi. Bagaimana lahir seorang Ibnu Khaldun yang mengaktifasi bukan hanya keilmuan kedokteran saja, tetapi dia jago di ilmu kedokteran, kesusastraan, fisika, astronomi gitu ya. Bagaimana semua itu kecerdasan yang intelektualnya itu bisa menjadi hal yang kuat di dalam dirinya juga. Tokoh-tokoh yang dulu itu tidak hanya menguasai satu keilmuan saja, dia jago matematika, dia jago fisika, tidak, tetapi semuanya. Karena apa? Karena inspirasinya yang mereka dapatkan dari Al-Quran. Dari Al-Quran itu bisa diterjemahkan sampai ada Al-Hadid, itu besi. Nah, itu tuh menjadi bagaimana ditemukannya rumus nama besi itu, iron itu dari Quran surat Al-Hadid itu, bagaimana menginspirasi para ilmuwan Islam untuk menghasilkan nama-nama nama-nama zat dari barang-barang yang bersangkutan. Jadi artinya kalau kita bunda nanti misalnya sama anak-anaknya, semoga terutama saya juga bisa menghadirkan bagaimana kecerdasan spiritual ini sangat penting, bagaimana Quran ini bisa menginspirasi tidak hanya keilmuan saja, tetapi kehidupan sosialnya juga, kehidupan politiknya juga, apapun itu inspirasinya dari Al-Quran, insya Allah itu akan menjadi selamat. Dan inilah yang paling penting, bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan iman. Dalam iman ini, orang-orang yang beriman akan dituntun terus segala perilakunya, termasuk penggunaan akalnya dengan iman. Karena tanpa iman segala sesuatunya akan menjadi hal yang sia-sia saja, hanya berlaku di dunia saja. Makanya tadi tidak ada tuh yang namanya bagi beriman itu tidak akan kita peroleh, karena hanya iman yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir. Tanpa itu apa yang kita peroleh di dunia ini ya, dengan kecerdasan, dengan akal kita yang luar biasa ini, tidak akan ada artinya sama sekali. Jadi artinya siapakah orang-orang berakal ini yang bisa dituntun oleh iman? Alladzina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Dalam keadaan apapun orang tersebut selalu ingat Allah. Di sana dilukiskannya baik dalam keadaan duduk, berdiri atau berbaring. Artinya dalam segala kondisi, mau kondisi yang baik-baik saja, mau kondisi yang sulit, mau kondisi yang senang, mau kondisi yang super senang, mau kondisi yang super sulit, terhimpit, yang diingat hanya Allah. Jadi dengan begitu
maksimalisasi akal itu bisa meyakinkan dirinya dengan tuntunan iman bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada diri saya dan segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan saya tidak ada yang sia-sia. Saya yakin Allah akan memberikan yang terbaik kepada saya kalau saya bisa menggunakan akal ini dengan tuntunan iman. Dari situ bagaimana tuntunan imannya agar bisa dipraktekkan? Dibuka Qurannya, karena itu adalah tuntunannya. Luar biasa. Jadi kalau kita sudah ada tuntunannya di situ, kita memberdayakan akal, insya Allah yang disebut hidup berakal, mati beriman itu akan kita peroleh. Dan tinggal masalahnya kita bisa istiqomah tidak dalam keadaan tersebut supaya kita benar-benar bisa diberi jaminan sama Allah sebagai orang-orang yang berilmu. Kira lagu sakit itu ada. Nah, saya ingin mengelaborasi lebih lanjut karena kalau bisa tadi ada disampaikan bahwa di Ramadan ada tanya jawab katanya ya. Silahkan kalau mau tanya jawab juga, insya Allah bisa mungkin saya akan jawab. Oh ya, makasih.